Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sukacita Tuhan melingkupi bangun pagi kita pada hari ini. Sebelum kita mengawali aktivitas, mari bersama kita menyatukan hati di dalam firman dan doa kepada Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Ya Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini ada banyak sekali luka yang tergores dalam hati kami ketika kami berelasi dengan orang lain. Luka tersebut ada yang sudah kering, tapi juga ada yang masih terus basah, sehingga perjalanan hidup kami diliputi oleh berbagai dendam. Oleh karenanya pada pagi hari ini kami ingin merenungkan firman Tuhan, Tuhan yang bantu kami sehingga segala pengalaman perjumpaan dengan saudara-saudara kami dapat Engkau bungkus menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Kami hendak merenungkan firman Tuhan dan berdoa, Tuhan yang menyertai. Amin. Bapak Ibu, teks firman Tuhan pada pagi hari ini akan bersama kita baca dari Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan 6. Yeremia 31 ayat 1 sampai dengan 6. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, bangsa yang luput dari pedang akan mendapat kemurahan hati di padang gurun. Israel berjalan di sana mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, dan engkau akan dibangun, hai anak dara Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan menanami kembali kebun-kebun anggur di gunung-gunung Samaria. Para penanam akan menanaminya dan menikmati hasilnya. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga berseru di gunung Efraim, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Kalau kita membuka media sosial, rasanya di satu sisi kita sukacita karena kita melihat kabar saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kita kasihi. Tetapi di sisi lain, kita juga terbangkitkan dendamnya. Karena ternyata dalam perjumpaan kita dengan orang-orang tersebut, bahkan orang-orang yang lain, kita pernah memiliki luka yang mendalam. Kita dikecewakan oleh perjumpaan kita dengan mereka. Hal inilah yang mungkin dirasakan oleh Allah. Pada zaman Yeremia, Israel benar-benar mengecewakan Allah. Bagaimana tidak? Mulai dari munculnya nabi-nabi palsu, permasalahan moral dan etika, sampai penyembahan berhala dilakukan oleh umat yang diklaim sebagai bangsa pilihan tersebut.
Kekecewaan Allah dinampakkan kemudian ketika Allah menghukum mereka, sehingga bangsa ini harus takluk di bawah kaki musuh dan mengalami pembuangan di Babel. Namun apakah kekecewaan, apakah kemarahan Allah selamanya kemudian menimpa Israel? Apakah tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk menerima pengampunan? Jawabnya tidak. Karena anugerahnya, melalui Nabi Yeremia Allah menyampaikan berita pengampunan dan pemulihan bagi umatnya. Di balik kesalahan besar yang dilakukan oleh Israel, dengan kasih yang kekal dan tak bersyarat, kemurahan Allah mengampuni mereka. Kasih Allah bagi manusia inilah yang jika dirunut terus terbukti bahkan memuncak dalam karya penebusan Kristus. Pengampunan adalah teladan kuat yang dipertontonkan Allah kepada manusia. Tentu harapannya manusia bukan hanya menikmati dan mensyukurinya, tetapi menjadikannya sebagai sebuah teladan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita masing-masing memang berbeda. Namun dalam perjalanan tersebut, masing-masing kita harus mengakui bahwa ada banyak luka yang kita bawa sampai dengan hari ini. Entah itu ditorehkan oleh orang yang sangat dekat, yang sampai kini kita terus bersentuhan, berelasi dengan mereka, atau bahkan luka dari orang lain yang sampai hari ini juga terus membekas, bahkan kita tidak lagi mau menemuinya. Teladan pengampunan yang dipraktekkan Allah inilah yang pagi ini memanggil kita. Mari kita mengobati luka-luka tersebut dengan obat yang bernama kasih dan pengampunan, sehingga hidup kita tidak lagi tertawan oleh dendam, sehingga perjalanan kehidupan kita tidak lagi membawa luka. Jika kita sudah diampuni, tentu menjadi tanggung jawab kita pula untuk mengampuni yang lain. Mari kita sapa orang-orang yang pernah melukai kita dan berikan mereka pengampunan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, sebagaimana teladan pengampunan yang telah Engkau kerjakan, kami mau mengampuni orang-orang yang membuat kami kecewa. Kami tahu selama ini hidup kami dipenuhi oleh dendam. Oleh karenanya, biarkanlah kami lepas dari tawanan dosa tersebut dan melepaskan kasih bagi saudara-saudara kami. Kami mengampuni keluarga kami. Kami mengampuni teman-teman kami. Kami mengampuni berbagai kerabat serta orang-orang yang kami jumpai. Biarlah damai sejahtera Tuhan tinggal dalam hati kami dan juga tinggal dalam hati saudara-saudara kami. Jika saat ini kami akan memulai hari ini, Tuhan kiranya berkati perjalanan kami hari ini, sehingga perjumpaan kami dengan yang lain membawa damai sejahtera. Inilah diri kami dan keberadaan kami. Tuhan bantu kami untuk terus belajar mengampuni. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.